Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina Muhammadan khataman nabiyyin wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah ketiga, surat Ali Imran ayat 185. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta Allah berikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk menghirup udara hingga detik ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban menceritakan seorang ahli ibadah yang bernama Abu Kilabah. Nikmatnya tidak sama yang kita rasakan hari ini. Beliau matanya buta keduanya, telinganya putus keduanya, tangan putus keduanya, kaki pun putus keduanya. Dan yang hanya ia miliki mulut dan hati saja. Dan beliau di keheningan malam bangun dan bermohon kepada Allah, "Ya Allah, Engkau sudah mengambil nikmat hambamu ini, ya Allah. Dan hamba bermohon kepadamu, ya Allah, jangan Engkau ambil mulut ini. Dengan mulut ini hanya basah untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, untuk selalu dekat dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu, ya Allah, jangan Engkau ambil hati hambamu ini, ya Allah. Dengan hati ini selalu dekat akan Engkau, ya Allah. Dan senantiasa inilah yang bisa hamba lakukan untukmu." Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun berada, beliau bernama Abu Kilabah. Beliau digelar sebagai wali Allah. Kita yang begitu sempurna dan begitu lengkap nikmat yang Allah berikan, ketimbang Abu Kilabah yang hanya mulut dan hati yang diberikan. Nikmat semuanya sudah diambil oleh Allah, tetapi beliau digelar sebagai wali Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak saudara, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, senantiasa kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin, para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini kita membahas tema yang berjudul 4 informasi penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan dijanjikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Allah sudah mempertemukan kita pada Ramadan 1444 Hijriah. Kesempatan besar kita untuk berubudiah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu kita akan dipertemukan pada Ramadan berikutnya.
mumpung diberikan kesempatan kita berada pada Ramadan tahun ini, mari kita maksimalkan, mari kita persiapkan kehidupan menghadapi kematian. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, persoalan pahala itu Allah yang menyempurnakan. Faman zuzi'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur, kehidupan dunia itu adalah tipu daya. Inilah 4 hal informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa dimanapun berada, kita bisa menggambarkan kehidupan ini bahwa kalaulah seandainya Allah berikan kita usia dalam berusia 60 tahun, rata-rata umur diberikan oleh Allah, tentu sebagai matematika kehidupannya, andaikan 2 jam saja kita beribadah kepada Allah, tentu bapak-bapak saudara kita kalikan 2/24 kali 60, ternyata kita beribadah kepada Allah hanya 5 tahun. Dan juga dari dokter mengatakan bahwa untuk istirahat, untuk tidur itu adalah 8 jam. 8 jam per 24 kali 60 berjumlah 20 tahun. Ternyata kita tidur berjumlah 20 tahun lamanya. Dan 14 jam lagi sisanya adalah aktivitas senda gurau. Aktivitas kita dari pagi, bahkan kita lembur dalam melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari. 14/24 kali 60, ternyata 35 tahun kita untuk bersenda gurau atau beraktivitas. 5 tahun untuk beribadah kepada Allah, 20 tahun kita untuk tidur, 35 tahun senda gurau dan mencari nafkah, berjumlah 60 tahun. Itulah matematika kehidupan yang kita lalui, yang kita lewati. Andaikan usia kita diberikan oleh Allah 60 tahun. Makanya bapak-bapak saudara kaum muslimin yang berbahagia, mari kita persiapkan kehidupan kita ini untuk menghadapi kematian sesuai dengan janji Allah. Ada 4 informasi penting dari Allah. Yang pertama adalah setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Untuk itu mari kita motivasi diri kita, selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, mumpung pada bulan Ramadan ini, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl, motivasi untuk mengerjakan amal soleh. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyan hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman, walanuhyan hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Senantiasa di dunia akan Allah berikan janji pahala yang dijanjikan oleh Allah, dan di akhirat begitu juga Allah janjikan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, tentu bapak-bapak saudara kaum muslimin yang berbahagia, perlu kita memotivasi diri kita untuk mengerjakan amal soleh. Apalagi di bulan Ramadan ini ada rahasia-rahasia, amalan-amalan yang tidak semua orang yang mengetahuinya. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan, Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, di dalam surah ke-51, surat Az-Zariyat, ayat 18, Allah menjelaskan ada waktu sahur. Waktu sahur itu menjelang masuknya waktu fajar, bahwa Allah menjanjikan adalah
sebagai calon-calon penduduk surga itu adalah orang-orang yang membaca istighfar, di mana amalan-amalan itu digambarkan lagi dalam Al-Quran di dalam surah Ali Imran surat yang ketiga pada ayat 17. Yang pertama, orang-orang yang sabar dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua, orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Dan yang ketiga, orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya. Dan yang keempat adalah orang yang beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara, marilah kita laksanakan amalan-amalan yang kesempatan yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Demikianlah kuliah ceramah kita pada kesempatan ini. Kita akhiri, mudah-mudahan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.